Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Kusnul Khotimah dari kelompok 6 akan menjelaskan tentang interpersonal power and influence dalam bab prinsip power and influence. Yang pertama yaitu some people are more powerful than others. Di sini semua orang dipandang sama di hadapan hukum, tetapi mereka tidak memiliki kesetaraan dalam hal yang lainnya. Ada yang memiliki power yang kuat dalam hal-hal tertentu dan ada yang memiliki power dalam bidang-bidang tertentu. Yang kedua yaitu power can be shared. Dengan memberdayakan orang lain, maka power seseorang akan bertambah dengan menggunakan 3 strategi. Yang pertama yaitu raise the person's self-esteem. Yang kedua yaitu be open, positive, empathic, and sportive. Yang ketiga yaitu share skill and decision making. Yang ketiga ada power can be increased or decreased. Di sini maksudnya power seseorang itu dapat ditambah dan dapat juga dikurangi. Yang keempat ada power follow the principle of less interest. Prinsipnya barang siapa yang paling membutuhkan dalam satu hubungan, maka orang itu memiliki power yang paling kecil di antara yang lainnya. Yang kelima yaitu power generates privilege. Barang siapa yang memiliki power paling besar, maka orang itu memiliki hak istimewa yang paling besar pula. Yang keenam ada power culture dimension, di mana power distant tergantung dari budayanya. Ada yang mengatakan bahwa orang laki-laki lebih kuat daripada orang perempuan, dan ada yang mengatakan bahwa orang yang memiliki otoritas powernya tidak dapat dibantahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan apa itu power in the person. Jadi, sebagian besar orang tentunya memiliki power yang berbeda-beda, tergantung pada kredibilitas yang kita miliki. Bila orang lain melihat kita kompeten dan berpengetahuan, maka secara langsung mereka beranggapan bahwa kita sangat kredibel. Adapun diantaranya yaitu competence, yang artinya pengetahuan atau keahlian yang kita miliki. Maka semakin banyak pengetahuan yang kita miliki, semakin besar kemungkinan mereka mempercayai kita. Karakter atau orang yang melihat kita yang memiliki karakter yang sangat tinggi. Karisma yaitu kombinasi kepribadian yang dilihat oleh orang lain. Adapun cara untuk meningkatkan kredibilitas kita yaitu yang pertama express your expertise when appropriate, yang artinya ungkapkan keahlian Anda saat menilai. Yang kedua, stress your fairness, artinya tekankan keahlian Anda. Yang ketiga, express concern for others, mengungkapkan kepedulian terhadap orang lain. Yang keempat, stress your concern for enduring values, tekankan kepedulian Anda untuk nilai-nilai. Dan yang terakhir, be enthusiastic, artinya menjadi antusias. Saya di sini akan menerangkan tentang kekuatan dalam berpesan. Kekuatan di sini bukan berarti kekuatan otot ya, tapi kekuatan pesan tersebut. Dalam artian kita berpesan tersebut bisa saja menggunakan seperti sebuah sajak atau suruhan, bahkan mungkin pesan tersebut mengandung sebuah doktrin. Seperti itulah yang dimaksud kekuatan dalam berpesan. Jadi pesan kita itu bisa menimbulkan sebuah perasaan kepada seseorang yang kita berikan pesan tadi untuk melakukan pesan kita. Seperti itu. Lebih tepatnya bisa nanti kalau kurang paham kita dapat melihat di deskripsi di bawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fikri Haikal Al-Hafiz. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, Ahmad Uzair. Langsung saja saya akan membahas tentang misuse of power and influence, atau penyalahgunaan kekuasaan dan pengaruhnya. Menyenangkan rasanya jika kita tahu kalau kekuatan yang biasanya memegang kendali untuk dapat mengupayakan kebaikan. Namun pada kenyataannya kekuasaan sering digunakan secara egois dan tidak adil. Seperti 2 contoh, yaitu sexual harassment atau pelecehan seksual dan power plays atau permainan kekuasaan. Yang pertama, sexual harassment atau pelecehan seksual. Kita tahu hal tersebut merupakan suatu bentuk perilaku yang buruk. Salah satu jenis penyalahgunaan kekuasaan adalah pelecehan seksual di tempat kerja. Lalu bagaimana mengenali pelecehan seksual? Caranya tanyakan pada diri sendiri pertanyaan berikut. This is a real? Apakah tindakan itu nyata? Apakah perilaku ini memiliki arti dampak pada diri seseorang? 2. This is job related? Apakah ada hubungannya dengan pekerjaan? Apakah perilaku ini ada hubungannya atau akan mempengaruhi cara Anda melakukan pekerjaan Anda? 3.
Did you reject this behavior? Apakah Anda menolak perilaku ini? Apakah Anda membuat penolakan tidak diinginkan yang jelas kepada orang lain? 4. Have these types of message persisted? Apakah jenis pesan ini tetap ada? Apakah ada pola pada konsistensi pesan ini? Dan jika Anda menjawab ya kepada 4 pertanyaan tersebut, maka perilaku tersebut mungkin merupakan pelecehan seksual. Lalu bagaimana cara menghindari perilaku pelecehan seksual? Ada 3 saran akan membantu menghindari pelecehan seksual di tempat kerja. Pertama, mulai dengan asumsi bahwa Anda tidak tertarik pada sensualitas rekan kerja Anda ataupun cerita seksual maupun lelucon seksual. Kedua, dengarkan dan lihat reaksi negatif terhadap setiap diskusi yang berhubungan dengan seks. Yang ketiga, hindari perkataan atau melakukan sesuatu yang berhubungan dengan orang tua, pasangan, ataupun anak. Bagaimana cara merespon atau menanggapi pelecehan seksual? Pertama, bicara pada pelaku. Katakan pada orang tersebut dengan tegas bahwa Anda tidak menyukai tindakan tersebut dan Anda menilai tindakan tersebut termasuk ofensif atau termasuk penyerangan. Ketiga, kumpulkan bukti. Cari tahu orang lain yang pernah mengalami hal yang sama atau buat catatan tindakan yang ofensif. Yang ketiga, mulai dengan prosedur yang tepat dalam perusahaan. Beberapa organisasi atau perusahaan memiliki prosedur tertentu untuk mengatasi pelecehan seksual. Yang keempat, laporkan. Laporkan bisa ke perusahaan atau lebih ekstrim lagi mengambil tindakan hukum. Dan yang terakhir, jangan salahkan diri sendiri. Lalu kita lanjut penyalahgunaan kekuasaan yang kedua, yaitu power plays atau permainan kekuasaan. Permainan kekuasaan merupakan perilaku yang digunakan berulang kali oleh satu orang untuk mengambil keuntungan yang tidak adil dari orang lain. Ada beberapa jenis power play. Salah satu bentuknya adalah nobody upstairs, artinya orang tersebut menolak mendengarkan pernyataan kita lepas dari beberapa kali kita memintanya. Salah satu bentuk yang paling banyak adalah menolak untuk menjawab tidak. Bentuk lainnya adalah you owe me, kamu hutang padaku. Di sini orang lain melakukan sesuatu untuk kita lalu meminta kita membalasnya. Bentuk lainnya yaitu you gotta be kidding, kamu pasti bercanda. Terkesan tidak serius, tapi ini menunjukkan bahwa dia berupaya menjatuhkan ide atau opini kita. Lalu, bagaimana merespon terhadap power play? Ada beberapa cara untuk merespon terhadap power play. Salah satunya adalah dengan mengabaikan power play dan mengakui kepemimpinan dari orang lainnya. Cara yang lainnya yaitu melihat power play sebagai sesuatu tindakan yang terisolasi. Contohnya, bila orang menunjukkan power play dengan membuka handphone kita tanpa izin, kita bisa katakan, tolong jangan buka handphone saya tanpa izin. Pendekatan yang ketiga adalah respon yang kooperatif dengan menyatakan perasaan kita bahwa kita marah, terganggu oleh tindakan orang itu. Menyatakan tindakan yang membuat kita keberatan, misalnya membaca email pribadi kita. Menyatakan respon kooperatif yang membuat kedua pihak bisa melanjutkan hubungan dengan nyaman. Hal tadi merupakan macam-macam penyalahgunaan kekuasaan dan pengaruhnya. Sekian dari saya. Apabila ada salah pengucapan kata atau kata yang tidak pantas keluar dari mulut saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.